Nah, oke. Selamat malam semuanya. Nah, di sini kita bakal bahas rangka bidang. Soalnya yang ini, Pak Dance pasti langsung jelasin template dan gak nurunin rumus. Nah, karena ujiannya juga pakai Matcat, jadi di sini gue bakal langsung jelasin cara pakai Matcat-nya aja. Nah, pertama kita lihat eh, ini kita lagi ngerjain apa. Nah, kita kan lagi ngerjain rangka bidang ya. Nah, rangka bidang itu harus diingat-ingat, dia punya 3 degree of freedom per satu node. Jadi tiap node ini, kursor gua kelihatan ya harusnya. Tiap node ini dia punya 3 variabel yang bisa kita cari. Perpindahan X, perpindahan Y, sama sudutnya. Nah, jadi ada 3 degree of freedom. Makanya kalau dilihat, matriks kekakuan lokalnya itu 6 kali 6. Nah, kenapa? Karena kan satu elemen punya 2 node, node satu, node 2. Nih elemen ini juga node 2, node 3. Jadi karena dia punya 2 node, dia ada 6 jadinya. 6 kali 6. Nah, oke, itu singkat aja biar nggak bingung kenapa ini matriksnya begini, terus kenapa balok begini, kenapa batang begini. Nah, oke. Langsung aja kita lihat dari soal. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ini dikasih tahu soal-soal informasinya, A-nya berapa, I-nya berapa, modulusnya berapa, dan lain-lain. Nah, terus nanti di template tinggal dimasukin aja ini. Ini kebetulan satu rangka ini, satu struktur nih, I sama A-nya sama ya kayaknya. Nah, yang beda cuma L di sini. L-nya beda. Ini 3, dan ini 6 panjangnya ya. Makanya kita di sini tulis L1, L2, L3. Nah, terus ini apa? Intinya ini kita pengen nanti ini hasilnya unitless. Jadi seolah-olah sebenarnya bukan unitless. Jadi si Madcat ini karena dia ngebaca unit ya, dia nanti suka ada ngaco nih angkanya. Jadi biar aman kita set aja semuanya, kita pakai GPA dan sentimeter di sini. Nah, di sini ada meter, tapi nanti dibagi juga nih. Jadi unitnya hilang semua. Nah, ini berarti kalau dilihat ini dalam satuan yang normal semua. Kalau dilihat ini dalam Pascal, ini dalam meter ya. Terus ini dalam meter juga, ini udah dalam meter. Tadi kan kita masukin senti. Nah, ini senti kita masukin, ini sentimeter, ini udah meter kebetulan. Nah, terus P2 nih gaya luarnya berapa tuh? Nggak ada ya. Adanya ki di sini ternyata. Ini belum diupdate nih kayaknya ininya ya. Nah, adanya ki. Besarnya berapa tuh? Newton per meter. 10 ya. Nah, mana dia si ki? 10 kilonewton per meter di sini. Nah, terus ini kita jadiin nggak ada unit, berarti kan 10.000 Newton ya sebenarnya. Tapi kita bagi dengan Newton per meter. Nah, oke. Oke, intinya ini kita jadiin nggak ada unit. Kita normalkan semuanya dari sistem metrik. Terus sekarang kita lihat, kita nyatain fungsi matriks kekakuan lokalnya. Nah, kalau di template udah dibuat nih. Ini di Matcat maksudnya apa? Biar nggak bingung ya. Nih, si K ini tuh K kekakuan lokal dalam fungsi I, L, CS. Itu modulus yang, I inersia, L itu panjang batang, C itu cos, S itu sin. Nah, seperti biasa ini dalam variabel-variabel ini, berarti karena kita udah nyatain ini ya, lihat ya, ada L1. Nah, ini nanti berarti tinggal dimasukin ke persamaan matriks lokal elemen 1. Nah, tapi sebelum itu
Gimana cara, ada cos ada sin nih di sini ya kan? Gimana caranya? Nah, maksud sudut itu apa? Nah, maksud sudut itu adalah di bagian awal kita perlu diskritisasi. Nah, diskritisasi ini maksudnya apa? Intinya kan kita pecah 1, 2, 3 elemen 1, elemen 2, dan elemen 3 ya. Nah, biar enak, gue gambar-gambar. Jadi, kita harus ngecek masing-masing elemen. Dia itu berangkat dari not berapa ke not berapa, dan sudutnya berapa. Nah, sudut itu sudut apa maksudnya? Sudutnya kayak gini. Mana ya? Draw. Nah, jadi kita punya koordinat global yang seperti ini ya. Ini positif, ini positif. Jadi, dengan kalau kesini kan counterclockwise itu positif ya, momennya ya, kalau diingat ya. Nah, berarti karena kita punya koordinat global gini, berarti kita lihat batang satu, sorry, eh, rangka yang satu ini, bidang yang satu ini, elemen satu ya, itu kan dia dari not 1 ke not 2 ya enggak? Yang ini. Nah, itu dari not 1 berangkat ke not 2, dia sudutnya berapa? Nggak membentuk sudut kan terhadap koordinat global. Berarti di sini nanti ditabulasi elemen 1 adalah I sama J-nya. I itu start, J itu end. L-nya itu panjang, dan tetanya tadi. Tetanya itu apa? Not 1 ke not 2 itu berangkat. Berangkat itu membentuk sudut berapa? Relatif terhadap ini, koordinat yang global. Nah, kita lihat. Ini 0. Oke, makanya di sini dimasukin 0 sama Padance. Terus elemen 2. Elemen 2 yang mana? Yang ini elemen 2 ya. Dari not 2 berangkat ke not 3. Nah, dari not 2 berangkat ke not 3 itu sudutnya berapa? Dia membentuk sudut berapa? Kita bayangin di sini ada sumbu lagi set 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 set. Nah, dari not 2 ke not 3 dia membentuk sudut terhadap ini, terhadap koordinat global 90 derajat, tapi ke bawah. Berarti dia seolah-olah kayak gini kan. Gitu ya. Semoga kebayang ya. Jujur, ini agak ya harus ngebayangin sih. Nah, jadi minus 90 sudutnya, makanya di sini dimasukin minus 90. Atau kalau mau diputar lagi, bisa aja dari sini. Dia berangkatnya lewat sini ke sini. Nah, dia ketemu sama batang ini. Nah, jadi sudutnya bisa minus 90 atau positif 270. Sama aja hasilnya. Trigonometri ya. Nah, terus elemen 3. Kita lihat. Elemen 3 ada di sini. Ya kan? Berangkatnya dari not 2 ke not 3. Itu membentuk sudut berapa? 0. Karena dia udah sejajar sama sumbu global kita. Aman ya? Semoga ini kebayang. Oke, itu udah. Berarti kita kalau udah punya template, enaknya MATCAD gini cepet. Tinggal dimasukin. Tetanya, oke, kita berangkat dari elemen 1 sekarang. Elemen 1 dari not 1 ke not 2. Panjangnya 3 meter. Berarti tinggal tulis persamaan lokal elemen 1. Masukin di sini sudutnya berapa? Kalau soalnya 0 ya berarti 0. Tinggal 0, masukin di sini, sin, bla bla bla, udah ngitung sendiri, ini udah dalam fungsi. Ini kalau kita ubah nih ya. Itu sudah berubah lagi dia. Jadi ini 0. Nah, terus untuk menghitung kekakuannya, kita nyatain variabel baru. Karena kita udah punya fungsi K ini, dan kita pengen simpen si matriks elemen 1 ini dalam suatu variabel kosong. Nah, variabel kosong itu namanya adalah K1. Kita nyatain lagi ya. K1 titik 2 sama dengan, atau kalau di MATCAD itu kita buat nyatain variabel itu K1 misalkan pakai titik 2, pencet shift sama titik 2. Nah, itu langsung bisa nyatain variabel. Bla 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 gitu. Nah, tapi kalau buat manggil variabel, gue ulang lagi ya, pernah gue jelasin dulu. Buat manggil variabel langsung ketik K1 pakai sama dengan, bukan pakai titik 2.
Nah, langsung kepanggil ya. Tapi kalau pengen menyatakan variabel sekali lagi K1G misalkan global nanti kita pakai titik dua bla 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 gitu. Nah, ini jadi variabel. Nah, gitu. Oke, harusnya aman. Berarti tinggal dimasukin nih. Oke, K1 apa? Fungsinya E. E-nya sama kebetulan. Terus I apa nih? I-nya sama kebetulan A. Yang beda panjangnya. Berarti masukin L1 di sini. Lihat aja urutannya ya. Pokoknya di sini fungsinya kan kalau dilihat nah ke E I L C S ya. Berarti I-nya sama, L-nya yang kita ganti jadi L1. C-nya udah otomatis keganti jadi biarin aja CS. Udah dapet, terus kita ke elemen 2 masukin sudutnya minus 90 derajat. Terus kita tinggal masukin parameter yang elemen 2 L2 aja atau E atau I kalau batangnya sorry kok kalau strukturnya berubah parameternya. Nah terus ke elemen 3 sekarang. Kita masukin lagi sudutnya 0, langsung kita hitung K3 sama dengan ini. Nah, terus dari situ harusnya aman karena masih tinggal masukin aja. Nah, ini yang harus hati-hati. Elemen 1 force vector. Nah, elemen 1 kalau kita lihat kita bakal bawa lagi gambarnya ke bawah. Gini ya. Nah, elemen 1 dikenakan gaya segitiga gini. Enggak beban merata. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tandanya udah bener nih, sesuai sama yang pernah gue sampein sebelum-sebelumnya. Jadi nggak usah bingung lagi kalau pakai template ini. Jadi ini tinggal dilihat key-nya kan udah dimasukin nih, berarti kita tinggal panggil. Nah, ini apa? Matriks ini apa? Kenapa panjang? Nah, ingat ini bidang. Jadi dia punya 3 degree of freedom. Nah, force vector elemen satu ini mengandung gaya-gaya yang ada di note 1 dan note 2. Nah, itu apa aja? Maksudnya apa? Kenapa ada 6 biji? Nah, kita review lagi. Matrix, mana? Matrix. Nah, insert matrix. 6 kali 1. Nah, ini isinya apa? Gaya yang bekerja pada sumbu X atau Fx. Terus, gaya yang bekerja sumbu Y. Sorry, kita lupa input node. Ini node 1, ini node 1, dan ini momen yang bekerja di node 1. Nah, kan 3 kan? Soalnya kan tadi bidang ada 3 degree of freedom. Perpindahan X, perpindahan Y, dan perpindahan sudut di node, masing-masing node. Makanya ini adalah gaya, dan momennya yang menyebabkan perpindahan tersebut. Berarti ini FY2, terus ini ada FX2, dan ini ada M2. Makanya di sini ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini punya X. Awal-awal selalu X, Y, momen. X, Y, momen. Nah, jadi kalau dilihat di sumbu X ada gaya eksternal nggak? Nggak ada. Nol kan? Nggak ada gaya eksternal yang horizontal. Tapi di sumbu Y itu ada di sini. Nah, kalau dilihat gayanya ke bawah itu menyebabkan lendutan kayak yang ada di gambar kayak gini. Berarti nilainya negatif kalau bisa dilihat ya. Kita zoom. Ini udah ada tandanya jadi kalau masih bingung ngebayangin tanda bisa lihat langsung ya di template ini. Nah, ini udah langsung ada FM1 di note 1 dia negatif tandanya. Nah, masukin rumusnya, tapi bukan pakai rumus yang ini, tapi pakai yang ini. Sorry, yang ini. Yang FY ya, bukan momen. Nih buat momen. Nih, berarti pakai min 3 F0 dikali L per 20. Atau min 3 dikali beban meratanya. Karena ini kan not 1 ya. Not 1 itu yang awal mula segitiga. Bebannya itu dimulai. Berarti yang di sini ya. Nah, berarti not 1 itu kita pakai yang ini. Ekuivalen dengan FY2. Berarti kita ambil ini. Oke, semoga nggak bingung. Terus yang momen gimana? Sama aja, tinggal kita masukin rumus di note 1 berarti kita pakai rumus yang di sini FM2. Kita pakai FM2 positif karena dia berlawanan arah jarum jam. Itu yang FM2
itu nilai positif ya kalau di sini ya. Tapi ini kan kita not 1 ya, yang ini. Berarti ini negatif. Nah, kita lihat ya, FM2 di sini ya, di not 2. Positif kan? Yang di 1 ini negatif. Oke, kita ambil FM2 untuk formulanya. Tapi tandanya tetap negatif karena dia di not 1. Gitu aja, intinya kebalik lah ya. Semoga aman. Terus, elemen 2, force vector. Elemen 2 ini nggak ada gayanya. Nggak ada apa-apa di sini kan, kalau dilihat. Oke, makanya di sini langsung 0. Sekarang kita geser ke 3, yang ini. Dia dari not 2 ke 3. Kita lihat. Not 2 ke 3 berarti 3 yang teratas ini punya not 2, 3 yang terbawah ini punya not 3. Nah, nah ini kebetulan udah sama nih gambarnya nih. Berarti tinggal ambil aja langsung rumusnya. Not 1, not 2, tandanya jangan lupa ini negatif, ini positif. Terus yang vertikal ini negatif semua karena ke bawah. Oke, aman rumus-rumusan. Nah, yang agak tricky di sini, yang lebih tricky dari gaya tadi ya. Ini matriks yang tadi kan masih lokal ya. Kita punya lokal 6 kali 6. Matriks kekakuan lokalnya ada 6 kali 6. Nah, terus kita harus solve. Solve-nya kita transform dulu ke global, ya kan? Nah, gimana caranya? Ini kan kita punya bidang itu 3 DOF. Yang kayak dulu, udah pernah gue sampaikan tapi gue sampaikan ulang lagi aja. Rangka bidang 3 DOF otomatis nanti si kita jumlah not dulu. Not dalam sistem ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 not. Berarti ukuran matriks global itu adalah DOF dikali node ada sama dengan 12 kali 12. Berarti 12 kali 12 matriks ini kita perlu, ini yang kita perlukan. Nah, berarti karena kita punya 6 kali 6, kita perlu transformasi dia ke 12 kali 12. Nah, kalau dilihat, ini kenapa panjang banget nih ke bawah nih? Nah, gini. Intinya, yang ada di elemen si baris kan ke bawah ya. Nah, ini agak harus ini sedikit ya. Pokoknya ingat-ingat dia punya 3 DOF. Kenapa ada kayak gini satunya, kenapa di sini semua? Nah, ini masing-masing matriks 3 kali 3 ini punya satu node. Nah, jadi 3, aduh gimana ya? Gini deh. Kita bawa ke Word ya, biar nggak bingung. Biar kita coret-coret di Word. Jadi, karena kita perlu tadi ya, kita perlukan 12 kali 12 ya. Nah, kita bikin kotak di sini. Ini bakal agak lama ya. Mana sih kotak? Ya udahlah, draw aja deh. Nah, ini punya satu node. Ini punya satu node. Nah, ini maksudnya kanan kiri ini adalah n sama ini n plus 1. Nah, ini bisa sebenarnya nggak n plus 1 juga sih, apa ya, bisa dibilang gimana jelasinnya ya. Oke, jangan pakai ini, takut makin bingung. Nah, kita lihat ini aja. Kita tetap kelompokin. Kita bagi 3 kali 3 ini. Nah,
Set. Nah, pas kan? Di sini. Kenapa bisa pas? Karena sebelumnya kita udah harus menentukan ini berapa kali berapa. Kenapa gue balik sengaja biar nanti biar lebih paham ininya kenapa bisa sepanjang ini. Atau kalau dihitung, ini barisnya ada berapa? Ada 12 kan? Ada 12, kolomnya ada 6. Nah, kenapa 12 kali 6 matriksnya? Nah, karena ini kan eh, satu elemen itu punya dua node ya, iya kan? Nah, itu karena dia punya dua node, kolom ini perlu ada yang mewakili masing-masing DOF-nya. Oke. Ini node awal, ini node akhir. Jadi, maksud ini, matriks 1 ini, itu adalah nilai yang seharusnya ada di koordinat global. Nah, dengan mengalihkan ini, itu kita bisa masukin nilai-nilai matriks lokal itu masuk ke global. Oke, ini terdengar menjelimet. Mohon maaf, tapi intinya uh, ini bisa dianggap sebagai yang kiri ini sebagai node awal, yang kanan ini sebagai node di akhir. Kita berangkatnya dari sini ke sini. Nah, terus untuk penentuannya, angkanya, kenapa 12 kali 6? Karena kita punya, pernah dijelasin ya sebelumnya, seingat gue. Pernah deh kalau nggak salah. Oke, kita jelasin lagi. Kita mau matriks 12 kali 12. Kita punya matriks 6 kali 6. Nah, biar jadi matriks 12 kali 12 tanpa mengubah nilai awal, berarti kita perlu mengalihkan dengan matriks identitas T1 ini. Tapi berapa ininya si nilai-nilainya? Berarti kita perlu matriks transformasi si yang berukuran 12 kali 6. Nah, karena dibayangin aja ya, 12 kali 6 ini kita bisa kalikan dengan ini. Ya kan? Nah, kita kalikan dengan ini, jadilah 12 kali 6, masih 12 kali 6, tapi jangan lupa kita bisa transpose si 12 kali 6 ini. Jadi 6 kali 12, otomatis kalau perkalian matriks, nanti kita 12 kali 6, dikalikan dengan matriks 6 kali 6, dikalikan dengan transpose dari matriks transformasinya, 6 kali 12, berarti nanti ujungnya adalah matriks 12 kali 12. Ini udah global, tanpa mengubah nilai-nilai masing-masing node, karena kita ngaliinnya dengan matriks transformasi. Oke, ini cukup lama videonya kayaknya. Nah, terus gini, sekarang kita lihat yang tadi, kuncinya di sini. Nah, ini kita bawa ke bawah. Copy, bawa ke bawah. Nah, elemen 1, kita lagi tinjau elemen 1 untuk transformasinya. Dia berangkat dari node 1, node 2. Nah, gue bilang, kolom ini, karena dia punya 3 degree of freedom, berarti 3 kali 3 ini mewakili satu node. Nah, ini node berangkat. Oke, analoginya gitu aja. Node berangkat, ini node sampainya di mana? Arrivalnya. Ini start, ini end. Di kanan ini ya. Berarti sama juga dengan ini. Ini bisa jadi start, ini bisa jadi start, ini bisa jadi start, atau bisa jadi start, atau ini bisa jadi end, 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 end. Jadi caranya kita lihat dia berangkat dari 1 ke 2. Berarti karena dia
di satu ada, berangkat dari satu ke dua, berarti di sini kita taruh satunya. Aslinya kan begini nih, matriksnya 0, 0, 0, karena kita belum naruh nih letak nilai-nilainya. Nah, di mana nilai-nilainya? Oke, not 1, berarti dia ada di sini. 1, 1, 1. Nah, terus berakhir di yang di kanan ini, J-nya ini, di mana dia? Di not 2. Nah, berarti ini kan not 1. Berarti 3 di bawahnya lagi, ini not 2. Nah, oke, semoga bisa kebayang. Kita lanjut coba ke elemen 2. Ke elemen 2, ini kan tinggal dikali aja ya, udah rumus ya. T1 dikali kekakuan lokal dikali transpose yang tadi udah gue sampaikan. Nah, terus elemen 2 gimana? Oke, sebelum itu kita lihat force vektornya. Kita nggak usah kaliin transpose, karena transformasi dikalikan dengan force itu udah langsung jadi matriks 12 kali 1. Nah, ikutin rumus sudah bisa lah. Nah, terus ini kenapa satunya pindahnya ke sini? Oke, kita bawa lagi yang tadi. Dia sekarang startnya dari 2 ke 3. Elemen 2 ini. I sama J-nya. I sama J-nya ini, start sama N-nya ini dari not 2 ke 3. Berarti bukan dari sini, karena ini punya not 1. Berarti startnya dari sini. 2 ke 3. Ya kan? Nah, makanya satunya semua ditaruh sini. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, semoga aman. Nah, terus sekarang kita ke 3. Nah, elemen 3 ini cukup harusnya bikin semakin paham, karena notnya ini agak beda. Kalau dilihat, notnya ini, elemen 3 ini, dari 2 ke 4. Nah, berarti startnya dari 2, berakhir di 4. Berarti I-nya ini di sini, yang 3 ini, J-nya di sini. I-nya di mana? Komponen si I ini dia ada di not 2. Oke, berarti di sini sama kayak tadi. Terus N-nya di 4, J-nya. Berarti satunya bukan di sini dong. Bukan di sini ya, karena ini not 3. Berarti satunya mulai dari sini, karena dia ada di J-nya itu ada di not 4. Oke, semoga aman. Berarti tinggal dimasukin satu-satu ini, matriks diagonalnya ya. Nah, langsung kita transform lagi ke global, kayak tadi pakai rumus. Langsung kita satuin kekakuan global sama dengan KG1, KG2, KG3. Nah, terus ini global force juga sama. F global 1, F global 2, F global 3, jadilah seperti ini. Nah, terus kita lihat jumlah variabel global adalah jumlah. Oke, ini udah ditulis ya ternyata. Nah, terus ini matriks yang identitas keseluruhannya ya. Sepanjang ini. Ini U1, V1, Theta 1, U2, V2 sampai 4 ya, sesuai. Nah, mana yang kita bisa sederhanakan karena dia punya boundary condition, dia punya peletakan. Peletakannya ada di mana? Kita lihat soal ya. Ada di sini peletakannya. Ini semua free. Ini free, ini free, ini free. Yang peletakannya cuma ini jepit. Berarti dia menahan di not 3 dia menahan perpindahan horizontal, menahan perpindahan vertikal, dan menahan momen, menahan perpindahan sudutnya. Berarti berisik banget di luar cowok. Nah, berarti yang kita bisa jadi 0 apa? Kita lihat di sini. Berarti si not 3 ya. Not 3 ini bakal jadi 0 semua. Berarti kita tinggal. Nah, bedanya sama Excel, kita langsung abisin aja nih barisnya. Bukan baris, kolom kita habisin. Set gitu. Yang 3 yang mana berarti? Yang ini ya. Nih. Berarti bakal gua coret-coret aja di sini deh biar enak. Nah, aduh, jelek ya. Ntar, ini juga gua copy. Nah, ini berarti yang kita coret adalah yang keberapa coba? Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai yang ke-7
sampai 89, 7, 8, 9 ini kita habisin. Berarti kita draw, kita merahin yang ini. Kalau udah biasa nanti di medcap langsung tinggal hapus aja kok. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai di 7 ini kita habisin. Ini habis, ini habis, ini habis. Ini ke bawah ya, sampai bawah ya. Nah, ini habis. Ntar, ini kita habisin. Nah, ini kita habisin. Jadinya matriksnya sisa berapa kali berapa? 12 kali 12 kurang 3 berarti 9 kali 9. Nah, gitu. Jadinya kalau dilihat nanti matriksnya jadi 1 1 1 1 1. Nah, nanti setelahnya row, kolom setelahnya itu langsung loncat satunya ke sini, ke bawah. Berarti nanti satunya ada di sini. Kalau bisa dilihat, satunya langsung loncat nih. Set. Karena 3 ini kita remove nih, si 3 yang ada di sini. Satu node ini full dia ketahan. U, V, dan tetanya ketahan. Jadi 3 kolom ini full kita hapus dan sisanya kita dempetkan ke kiri. Jadi makanya jadilah seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, berarti lanjut kita tinggal reduksi. Nah, rumus reduksi ini bisa dicerna sendiri kenapa begini. Transpose dikali globalnya dikali yang tidak ditranspose. Bisa diikutin aja langsung, gak masalah. Nah, FGR juga bisa langsung diikutin. Ini UR juga seperti biasa. KG reduksi di inverse dikali dengan gaya reduksi global. Setelah itu baru kita ini langsung dapatkan ya. Nah, ini dalam satuannya apa tadi kita mainnya? Satuan yang umum bukan umum, satuan yang tidak pakai metrik. Berarti nggak ada kilo-kilo, nggak ada senti-senti, berarti ini meter perpindahannya. Nah, kita lihat, kita balikin lagi ke global pakai rumus ini. Udah ada di medcat, jadi bisa langsung. Kenapa begini? Bisa dicerna sendiri. Nah, terus ini deformasi balok kita cek U1 perpindahan satunya berapa. Nah, UG0 ini buat indexing aja ya. Jadi kalau mau indexing, kita mau manggil matriks indeks ke 0, kita bisa panggil dia pakai ini. Jadi kalau mau panggil lagi, misalkan di bawah, oh gue pengen manggil yang lain gitu. Berarti U berapa lah? Nggak ada U5 dong. U3. Berarti, nah tinggal pakai panah, geser nih indeksnya ke berapa? Ke 4 kah? Ke berapa kah? Nggak tahu ya. Nanti tergantung soal. Jadi caranya gitu buat indexing matriks. Nah, terus ini dikasih satuan. Sekarang ini dikali meter. Nah, kalau ini nggak dikali, nggak jadi meter. Misalkan ini kan begini ya. Sorry. Kita ulang. Nah, ntar. Ini gue panggil lagi nih U1. Dia udah dalam milimeter harusnya. Nah, dalam meter, sorry. Ini masih dalam meter. Kita lihat ya, benar nggak? Ini kan meter. Nah, ini berarti semuanya dalam meter. Ini cek unit aja ya sebenarnya. Nah, ini bisa diubah ke milimeter ya sama aja. Nanti dalam meter juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini tinggal diganti-ganti aja sih sebenarnya ya. Jadi otomatis dia kebagi sendiri. Nah, kan canggih-canggih memang. Nah, ini udah dalam radian semuanya. Sudut dalam radian, ini meter. Jadi udah ada nih semua perpindahannya. Terus kita langsung cari cara penyelesaian variabel sekunder, reaksi peletakan. Nah, ini yang pernah gue sampaikan juga rumusnya. Jadi nggak akan gue turunin lagi. Jadi bisa ikut langsung template. Itu KG UG minus FG atau ya ini udah pernah gue sampaikan jadi nggak usah gue sampaikan lagi. Dapat kayak gini, terus kita round, kita bulatkan angka-angka yang ini karena ini mendekati 0, mendekati 0, mendekati 0, kita bulatkan. Jadilah ini peletakannya. Nah, bisa dilihat peletakannya ini dia cuma nahan vertikal, ya kan? Kebetulan. Kenapa? Kalau dilihat soalnya itu simetris pemberian gayanya. Pemberian gaya vertikalnya ini kanan dan kiri ini simetris.
dan panjang batang ini juga sama-sama 3. Jadi nggak ada resultan momen di sini. Maksudnya nggak ada resultan momen terhadap dia. Makanya di sini tidak ada perpindahan sudut sama sekali. Masuk akal hasilnya? Masuk akal. Berarti kita cek sekarang apa yang harus dicek ya? Lupa juga. Oke, ini cuma indexing. Kita panggil aja nih dia. Ini cuma dipanggil aja, indexing aja ya. Terus kesetimbangan gaya dicek, gaya horizontalnya nol enggak? Cara ceknya ini sigma h, tinggal ya bisa ditotal aja ya. Ini mah horizontal kan nggak ada ya, cuma ada apa sih? Nggak ada juga sih, emang nggak ada horizontal, bisa dicek aja salah satu peletakan ya. Nah, sigma vertikalnya ada, siki ada beban merata sama reaksi dari V3. Kalau dijumlahin dia 0. Berarti sesuai hasil kita benar harusnya. Nah, terus ini adalah cara selanjutnya, bukan pakai syarat batas, tapi ini pakai cara penalti. Nah, kita pakai cara penalti ini, kita berangkat langsung dari kekakuan globalnya. Kita panggil aja nih kekakuan globalnya ke bawah. KG sama dengan langsung nongol dia. Nah, FG, karena kita udah punya FG, kita panggil dia ke bawah. Nah, ini kalau dilihat, ini salah ya, ini belum diupdate nih kayaknya nih. U1 V1 tidak sama dengan 0 harusnya, karena ini beda soal. Yang 0 adalah, oke ini bakal gue ralat deh. U1, U3 sama dengan V3 sama dengan Theta 3, ya kan? Sama dengan 0. Nah, berarti ini salah, ini bakal gue hapus nanti aja deh. Aduh, ini ngaco ini. Ya, intinya jangan diperhatiin ya. Ini beda soal. Belum dibenerin. Tapi ininya udah bener, KB-nya. Nah, cara penalti ini adalah si syarat-syarat batas tadi. Kan tadi ini ya, kalau inget ya. Ini kan uh, U3, V3, dan Theta 3. Nah, nilai satu-satu ini itu kita kalikan yang seharusnya tadi kan dia matriks identitas ini satu semua. Nah, tapi di sini pakai cara penalti itu kita pakai semuanya 0, tapi yang punyanya syarat batas atau yang punyanya peletakan itu kita kasih bukan satu di sini. Kita kasih penalty number. Penalty number itu adalah nilai yang sangat besar. Kita bisa nyatakan nih 10 pangkat 50, 10 pangkat 100 terserah. Pokoknya nilai yang besar sekali. Nah, kita masukin PN-nya. Untuk kekakuan yang ini, kekakuan globalnya, kita kayak giniin. Nah, terus untuk si gaya globalnya juga sama. PN ini kita kalikan dengan 0 di sini. Di node yang punya peletakan. Ini kan node 1 nggak ada peletakan, node 2 nggak ada peletakan, node 3 ada peletakan. X sama Y sama momennya harusnya 0. Makanya di sini kita kali penalty number dikali dengan 0, penalty number dikali dengan 0, penalty number dikalikan dengan 0. Nah, terus gimana lanjutannya? Caranya, salah selanjutnya tinggal ikutin KGB. KGB, mata-mata Rusia ini. Nah, KGB ini kekakuan global yang udah di boundary, itu sama dengan kekakuan global yang awal ditambah dengan kekakuan yang penalty number. Sisanya 0, intinya ditambahin sama penalty number yang sangat besar ini. Nah, makanya di sini dilihat, ini gede banget jadinya. Gede banget, gede banget. Nah, terus gayanya juga sama di sini. Ditambahin ditambahin dengan FB. Terus tinggal kita solve si ini. Nah, kelihatan kan di sini langsung kayak biasa KGB dikali dengan FGB. Ini KGB di inverse ya. Nah, dapat nih. Tapi kayak jangan panik dulu. Kok beda, Bang? Nah, ini lihat pangkatnya nih. Kita round aja. Kita round jadi kayak gini. Ini hasilnya
sama dengan cara eliminasi kalau dilihat, kalau diperhatiin ya. Ini bisa dilihat tuh, sama. Ini di pembulatan aja, ini kecil banget nih. Ini kecil banget nih, kecil banget gitu. Nah, ini juga kecil, makanya ini nol, ada pembulatan di sini. Nah, oke. Udah sebenarnya, udah jauh nih. Udah sampai sini. Terus reaksi peletakan sama, berarti ya tinggal pakai yang tadi aja ya. Tinggal sama, ini sama, hasilnya sama. Nah, ini intinya Medcat ini persis kayak programming. Jadi line-line ini mempengaruhi, garis baris-baris ini mempengaruhi di mana gimana cara lu inisiasi variabel, lu manggil. Kalau lu set variabel di sini misalkan PL sama dengan 2, terus lu di sini manggil PL, ini bakal nongol. Tapi kalau lu manggil PL di atasnya, itu nggak akan nongol karena dia nggak ngebaca, dia execute-nya per line. Oke? Okay? Semoga tidak bingung. Kalau bingung kayak gini, gimana ya? Kok tanda tanya nih? This variable is undefined. Kita tinggal turunin. Turunin ke bawah. Langsung ke execute dia. Gitu ya caranya. Semoga tidak bingung. Oke, sejauh ini sudah aman. Ini cuma disuruh pakai SWVA ya. Jadi bisa langsung aja dicek pakai SWVA, hasilnya sama. Untuk rangka bidang itu dulu. Ini video cukup panjang. Nanti kita lanjut ke rangka batang dan balok.